Hai, jumpa kembali dengan saya di channel Dr. Apriani Tan. Karena banyak yang menanyakan soal tes antigen dan PCR hubungannya dengan city value, maka pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang pemeriksaan untuk diagnosis COVID-19. Arti tes hasil negatif, tes tidak mendeteksi virus SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Ini yang SARS-CoV-1 ini yang kejadian SARS tahun 2002. Hasil positif, tes mendeteksi virus SARS-CoV-2. Tidak ada satupun tes yang sempurna. Ini maksudnya misalkan ada orang bergejala, ada anosmianya, tes antigennya positif, ternyata PCR-nya negatif. Nah, ini harus tetap isoman ya, karena tidak ada satupun tes yang sempurna. Selalu ada kemungkinan tes menghasilkan hasil false. False negatif artinya kondisi saat hasil tes tampak negatif meski sebenarnya positif. False positif, kondisi saat hasil tes tampak positif meski sebenarnya negatif. Status vaksinasi tidak mempengaruhi hasil tes rapid SARS-CoV-2. 1. Tes antibody atau tes serologi. Ini tes namanya rapid antibody ya kalau di laboratorium. Menggambarkan infeksi virus di waktu dulu, bukan sekarang. Hasil tidak selalu akurat, tidak menggambarkan jika kamu terinfeksi virus sekarang. WHO rekomendasi hanya untuk tujuan penelitian. Sampelnya ambil darah atau tusuk jarum di jari, prick test. Hasil negatif, tes tidak mendeteksi antibodi virus COVID-19. Hasil positif, tes mendeteksi antibodi virus COVID-19 dan mungkin Anda pernah terpapar dengan virus dan terbentuk antibodi. Kita tidak tahu seberapa lama antibodi bertahan di dalam tubuh. Kita tidak tahu apakah antibodi memberikan imunitas terhadap virus. Jadi, hasil antibodi positif tidak berarti kamu tidak bisa terinfeksi virus lagi. Tes antigen menggambarkan infeksi virus sekarang. Sampelnya swab hidung atau swab tenggorokan, tapi rata-rata dilakukan di swab hidung ya. Hasil cepat, lebih murah, tidak perlu peralatan laboratorium yang canggih. Hasil tidak seakurat RT-PCR, bisa false negatif ya pada tes antigen. Tes antigen bukan tes yang terbaik, cobalah untuk PCR kalau memungkinkan. Sensitivitas lebih rendah dibanding PCR, sensitivitasnya 84% sampai 97% jika dites dalam 5-7 hari pertama sejak muncul gejala. Direkomendasikan oleh WHO untuk diagnosis COVID pada beberapa situasi seperti jika PCR tidak ada. Waktu terbaik kapan? Itu ketika muncul gejala dan beberapa hari sejak gejala muncul, itu saat viral load-nya tertinggi. Misalkan ada gejala, dicek hari pertama negatif, nah ini ulangannya disarankan tidak lebih dari 48 jam sejak tes yang pertama. Biasanya digunakan pada pasien yang bergejala. Tes antigen yang dilakukan sebelum gejala muncul atau jauh setelah gejala muncul, misalnya lebih dari seminggu, mungkin tidak akan mencapai nilai ambang batas minimal deteksi alat. Serial antigen tiap 3 hari atau 2 kali per minggu memungkinkan identifikasi virus pada awal stadium dan bisa mengurangi penularan penyakit. Swab boleh 1 hidung atau 2 hidung. Jika dari 1 hidung sudah terlihat sticknya sudah basah dengan spesimen, sudah cukup 1 hidung saja. Perlu cek ulangan jika hasil negatif pada orang bergejala atau hasil positif pada orang tidak bergejala. Mungkin perlu dilakukan tes PCR ya. Nah, ini kaset pada tes antigen ya. Di tengah kan ada huruf C dan T. C itu kontrol, T itu tes. Nah, garis pada C ini wajib ada. Jika Anda tes tidak ada garis di C, berarti alatnya tidak valid. Silakan dicek ulang, pastikan volume cukup dan prosedur melakukannya benar.
Ini diagram tentang rapid antigen test ya. Jika hasil positif, gejalanya positif, maka boleh dikatakan itu positif COVID-19. Jika rapid antigennya negatif, tapi gejalanya ada, misalkan demam, batuk, sakit tenggorokan, disarankan dilanjutkan dengan tes PCR. Jika antigennya negatif, asimptomatik itu artinya nggak ada gejala. Nah, ini kita bisa katakan hasil emang negatif, tidak ada COVID ya. Tes yang ketiga, RT-PCR itu singkatannya dari Reverse Transkriptase Polymerase Chain Reaction, biasa disebut PCR ya, menggambarkan infeksi virus sekarang. Sampelnya swab hidung dan tenggorokan, ini bagian nasofaring dan orofaring ya, mendeteksi materi genetik virus corona. Hasil paling akurat, lebih mahal, hasilnya bisa same day sampai beberapa hari tergantung laboratorium. Kalau yang same day itu biasanya charge-nya lebih mahal ya. Butuh peralatan laboratorium yang canggih, jadi tidak semua laboratorium bisa mengerjakan. WHO merekomendasikan PCR untuk diagnosis COVID. Tidak dapat membedakan virus hidup dan mati pada beberapa kasus. Ada yang sudah sembuh tapi PCR-nya tetap positif sampai berbulan-bulan. Ini karena alat mendeteksi fragmen virus yang mati. Jadi bangkai-bangkai virus masih kebaca sama alat. Gold standar yang direkomendasikan WHO, sensitivitas 95%, hasil negatif tidak menyingkirkan COVID. Hasil negatif harus dikombinasi dengan gejala klinis, riwayat pasien, dan informasi epidemiologi. Misalkan nih, dia ada gejala COVID nih, jelas nih ada anosmianya, flu, dan lain-lain. Nah, terus ada riwayat kontak sama penderita COVID. Dan di lingkungan kerjanya pun banyak yang terkena COVID. Nah, ini hasil negatif PCR-nya mesti tanda tanya nih, apakah benar-benar negatif atau tidak. City value, cycle threshold value. Satu siklus amplifikasi itu dinamakan city value, nilai batas ambang siklus. Pemeriksa akan mencantumkan pada siklus keberapa materi genetik virus terdeteksi. Contoh, jika virus corona positif terdeteksi saat amplifikasi PCR di siklus ke-25, artinya PCR positif dengan city value 25. Jika jumlah siklus makin rendah, virus semakin mudah ditemukan karena jumlahnya banyak. Jika jumlah siklus makin tinggi, semakin sulit terdeteksi alat karena jumlah virus semakin kecil. Bukan sebagai prediktor jumlah virus corona dalam tubuh seseorang. Cut-off point-nya 35-40 tergantung laboratorium ya, pakai alat dan reagennya. Cut-off segini dianggap tidak lagi ditemukan virus. PCR negatif, city value-nya 40, artinya dalam 40 kali pengulangan amplifikasi tidak ditemukan virus. City value berisi gen E, gen N, dan RDRP, RNA dependent RNA polymerase adalah target material genetik virus yang ditemukan dalam tes PCR. Dalam tes PCR biasa ada hasil city value gen E sekian, city value gen N sekian. Nah, ini materi genetik yang dibaca alat. City value tidak bisa dijadikan patokan utama untuk menilai tingkat keparahan COVID-19. Diperlukan pemeriksaan lain oleh dokter, misalkan pemeriksaan fisik, darah, ronsen, atau CT scan. City value tidak menggambarkan berat ringannya COVID pada pasien, karena bisa saja orang dengan city value rendah, viral load-nya tinggi, menunjukkan gejala ringan, dan sebaliknya. City value penting untuk diketahui dalam menilai seberapa infeksius seseorang. City value rendah, viral load-nya tinggi, resiko menularnya tinggi. City value tinggi, viral load-nya semakin berkurang, resiko menularnya semakin kecil. Pembacaan city value. Jika city value kurang dari 29, reaksi positif kuat, jumlah partikel virus yang terdeteksi kemungkinan cukup banyak. City value 30-37, reaksi positif, jumlah partikel virus yang terdeteksi jumlahnya sedang. City value 38-40, reaksi positif lemah, jumlah partikel virus yang terdeteksi jumlahnya sedikit. City value lebih dari 40 itu negatif, tidak ditemukan satupun partikel virus yang terdeteksi dalam tubuh.
Bagaimana misalkan city value-nya 28 tapi orangnya sudah isoman 2 minggu dan tidak ada gejala. Nah, ini mestinya sudah bagus ya hasilnya, jadi city value-nya nggak usah dilihat ya. Soalnya emang dia sudah bebas gejala, dan jeleknya PCR ini dia masih membaca bangkainya virus yang sudah mati. City value tidak dapat digunakan sebagai faktor penentu kesembuhan. City value menunjukkan perkiraan kualitatif virus yang terambil alat swab, sehingga tidak dapat dijadikan ukuran perkiraan jumlah virus yang sebenarnya yang terdapat pada tubuh penderita. Ini maksudnya ketika dilakukan pemeriksaan kan itu nasofaringnya di swab itu. Nah, itu yang ke swab itu kan cuma sebagian virus, makanya tidak dapat menggambarkan jumlah virus sebenarnya di dalam tubuh penderita. PCR negatif tidak ditemukan RNA virus atau tidak ditemukan RNA virus di bawah ambang batas deteksi alat. Besaran nilai city value bisa memprediksi banyaknya jumlah virus corona di dalam tubuh pasien, tapi belum ada penelitian yang bisa memastikan bahwa city value dapat menjadi patokan jumlah virus corona secara pasti. Ini kurva antara PCR, tes antigen, dan antibody IgG-IgM ya. Nah, yang PCR ini garis abu-abu, putus-putus. Nah, ini bisa dideteksi dari H-7 sebelum gejala muncul, karena dia lebih sensitif. Oke, nah kalau yang antigen ini diperiksa saat viral loadnya lagi tinggi-tingginya nih. Ya, ini munculnya saat gejala sampai 7 hari kemudian. Setelah lewat dari 7 hari, jumlah virus akan menurun drastis. Jadi, jika dites antigen, biasa hasilnya negatif karena alatnya tidak bisa ngebaca kalau virusnya di bawah nilai ambang batas. Nah, untuk IgG-IgM ini antibodi yang terbentuk ketika kita terinfeksi virus corona. Sekian presentasi dari saya. Jangan lupa selalu prokes ketat 5M ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.